Selamat pagi dan shalom sahabat-sahabat yang terkasih. Senang bisa berjumpa dalam sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa pada edisi Senin tanggal 18 Oktober 2021. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan pada pagi ini. Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami. Kami menikmati dengan gembira, dengan sukacita dan mengakui Allah itu Maha Kuasa dan Maha Besar. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus membuka pikiran-pikiran kami, membuka hati kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya dengan baik dalam hidup ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 7 ayat 28. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Amin. Menarik sekali bacaan kita hari ini, dan satu tema menuntun kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Sahabat yang dikasihi oleh Kristus, kita bergantung sepenuhnya kepada anugerah Allah, sehingga tidak sedikit pun menjadikan kita kecil, lemah, rendah, dan tak berdaya. Sebaliknya di dalam Tuhan kita justru menjadi besar, menjadi kuat, serta perkasa. Namun di titik inilah tanpa kita sadari, iman menghadapi ancaman dan tantangan yang begitu serius. Dalam anugerah Tuhan kita makin besar, makin bertumbuh, makin berakar, bertumbuh dan berbuah, semakin kuat, besar dan perkasa. Namun di saat yang sama, bahaya kesombongan rohani mengintip hidup kita. Sahabat terkasih, beberapa waktu yang lalu hujan turun di kota Bogor. Namun tidak terlampau deras. Di pinggir jalan ada pohon yang besar yang tumbang dan rebah di tengah jalan. Memang di sekitar kebun raya Bogor banyak sekali pohon-pohon yang besar. Kelihatan pohon itu kekar dan kuat. Setelah diperiksa pohon itu mengapa tumbang dan rebah, padahal pohon itu kuat dan besar. Ternyata pohon itu digerogoti ngengat dari dalam waktu yang bertahun-tahun. Di dalam hidup orang yang beriman, kesombongan rohani adalah ngengat. Bila tidak dicegah sejak dini, maka iman sehebat apapun, lambat atau cepat, akan ditumbangkannya. Karena tidak hanya dipikirkan bagaimana agar berakar, bertumbuh dan berbuah, tapi pikirkanlah pula bagaimana memelihara yang telah berhasil berakar, bertumbuh dan berbuah itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya memelihara? Tidak ada vaksin yang lebih ampuh untuk melawan virus kesombongan rohani selain kerendahan hati. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 3, 10 dan 16 mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. 3 ayat ini adalah sebagian kecil saja dari yang ada dalam Alkitab
yang berbicara mengenai kerendah hatian. Pertanyaan, bagaimana melatih spiritualitas kita agar hidup kita dikuasai dengan rendah hati? Phillips Brooks memberi saran yang menarik. Ia mengatakan, cara yang benar untuk rendah hati bukanlah dengan membungkuk-bungkuk merendahkan diri lebih dari semestinya, tetapi dengan berdiri di depan yang lebih tinggi dan lebih besar untuk menyadarkan diri kita betapa kita kecil di depan yang besar dan tinggi. Kita memiliki kebesaran, tetapi sesungguhnya kita ini tetap kecil. Tidak perlu mengecil-ngecilkan diri kita, tetapi menyadari kekecilan kita di hadapan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Cara berpikir ini yang dipakai Yesus untuk menilai Yohanes Pembaptis. Ia berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Walaupun kita punya kekurangan, namun justru kita juga punya kelebihan. Semua orang memiliki kekurangan dan kelebihan dalam hidupnya. Karena itu betapapun kecilnya kita adalah citra Allah. Kita adalah gambar Allah, biji mata Allah, dan buah hati Allah. Karena itu janganlah sombong dan tinggi hati. Sebab di hadapan Tuhan kita semua sama. Dia maha besar, Dia maha kudus, Dia maha benar, dan kita tetap kecil. Dia besar dan aku kecil. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan padamu ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu memberikan inspirasi bagi kami untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kerendahan hati. Karena kesombongan tinggi hati mengintip kehidupan orang yang beriman. Kami berdoa jauhkanlah semuanya itu, karena kami sadar siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang yang kecil, yang lemah tak berdaya, tapi syukur bagimu dengan anugerah-Mu membuat kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih menguatkan firman Tuhan dan kami lakukan dalam hidup ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini, menjalani kehidupan mereka dengan baik dalam tugas dan pekerjaan, kewajiban, tanggung jawab, dan senantiasa dipenuhi oleh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang berulang tahun sempurnakan syukur mereka, yang menghadapi banyak perkara-perkara hidup teguhkan iman mereka. Orang tua kami menikmati masa tua diberkati tetap teguh dan kuat. Bahkan yang mencari pekerjaan Tuhan karuniakan. Yang sementara berjuang dalam pendidikan ditambahkan kecerdasan dan hikmat. Berkatilah seluruh perjuangan-perjuangan anak-anak Tuhan. Berkati kami semua. Berkati gereja Toraja yang hari ini dibuka pembukaan sidang Sinode Am ke-25 Gereja Toraja tanggal 18 sampai 22 Oktober. Kiranya semua berjalan dengan baik dalam bingkai kasih-Mu. Berkati pemerintah kami menjalankan kebenaran dan keadilan. Jauhkanlah kami dari wabah COVID-19 dan wabah ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami. Ini syukur doa kami bersama pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom, sampai berjumpa lagi.